Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sosiologi untuk kita semua. Hari ini masih bertemu dengan Bu Susan dalam mata pelajaran sosiologi untuk kelas 10 di semester 1. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah hakikat sosiologi. Sebelum kita memulai materi, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita diberikan kelancaran oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Cukup, terima kasih. Nah, dengan doa ini semoga Tuhan kita mampu memberikan perlindungan kepada kita sehingga kita menerima manfaat dari pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi ini adalah setelah kalian mengikuti proses pembelajaran discovery learning, kalian dapat memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi mengkaji gejala sosial di masyarakat dengan memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, kerjasama, responsif, proaktif, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Ini sama tujuannya dengan materi sebelumnya, yaitu ciri sosiologi, karena ini ada di KD 3.1 dan 4.1. Lanjut aja kita ke hakikat sosiologi yang pertama, yaitu sosiologi ada ilmu sosial. Artinya sosiologi mempelajari gejala-gejala sosial di dalam masyarakat. Masih ingat gejala sosial itu disampaikan oleh siapa? Ya, betul. Ini disampaikan oleh Pitirim Asorokin ya kemarin tentang sosiologi, tentang ketika kita membahas tentang pandangan para tokoh tentang sosiologi, gejala sosial. Jadi Pitirim Asorokin ini menjelaskan bahwasanya sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala masyarakat, baik itu hubungan timbal balik antara gejala sosial dengan gejala sosial dengan non sosial, dan ciri umum dari setiap gejala. Nah, di sini Bu Susan mencontohkan satu gambar, yaitu urbanisasi, di mana ada pergerakan masyarakat dari masyarakat desa ke masyarakat kota. Nah, ini merupakan gejala sosial yang patut kita teliti, karena setelah terjadi ada gejala ini, ternyata timbul masalah-masalah sosial di dalam masyarakat, baik itu masyarakat yang dituju maupun masyarakat yang ditinggalkan. Untuk masyarakat yang dituju sendiri, timbul suatu kepadatan penduduk, meledaknya penduduk, dan nanti berimbas pada pencemaran lingkungan, kemudian tumbuhnya kawasan kumuh ataupun pemukiman kumuh, kemudian merebaknya atau menjamurnya pengangguran karena tidak terserapnya mereka dalam lingkungan kerja ataupun dalam posisi kerja yang dibutuhkan oleh kota ataupun tempat tujuan mereka. Nah, sedangkan untuk desa ataupun tempat yang mereka tinggalkan ini juga mengalami permasalahan sosial, di mana terjadi keterlambatan pembangunan akibat dari orang-orang produktif yang kemudian meninggalkan desa mereka untuk mencari penghidupan yang lebih layak di kota. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sosiologi digolongkan ke dalam ilmu pengetahuan murni dan dapat pula menjadi ilmu terapan. Ini sebenarnya ada yang menyatakan bahwasanya dulu ada yang menyatakan bahwasanya sosiologi ini hanya digolongkan sebagai ilmu murni saja, bukan sebagai ilmu terapan. Tetapi di perkembangan selanjutnya, sosiologi ini kemudian digolongkan sebagai ilmu pengetahuan murni sekaligus ia menjadi ilmu terapan juga. Nah, kita lihat dulu ilmu murni itu apa sih sebenarnya? Ilmu murni adalah ilmu yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan pengetahuan secara abstrak
abstrak guna mempertinggi mutu pengetahuan tersebut. Sedangkan kalau untuk ilmu pengetahuan terapan, yaitu ilmu yang bertujuan mencari cara menggunakan pengetahuan ilmiah tersebut untuk memecahkan masalah praktis di masyarakat. Nah, maksudnya sosiologi sebagai ilmu murni dan terapan ini maksudnya adalah sosiologi adalah ilmu yang bertujuan melakukan pencarian untuk mendapatkan pengetahuan sedalam-dalamnya secara ilmiah tentang masyarakat dan mencari cara untuk menyelesaikan berbagai masalah di masyarakat tersebut secara benar. Nah, di sini contohnya sosiologi sebagai ilmu murni itu ketika digunakan untuk meneliti, contohnya meneliti tentang bagaimana pola interaksi sosial di komunitas online. Sedangkan untuk sosiologi sebagai ilmu terapan digunakan untuk menciptakan strategi pemasaran secara online yang baik. Itu seperti apa? Setelah melihat pola-pola interaksi yang sudah diteliti tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan abstrak bukan konkret. Jadi perhatian sosiologi itu bukanlah peristiwa itu sendiri, namun bentuk atau pola peristiwa dalam masyarakat. Jadi dia lebih melihat bahwasanya yang mendasarkan atau mereka melakukan perbuatan itu seperti apa sih, dan pola-pola interaksi yang terlihat ketika mereka melakukan itu seperti apa. Nah, kemudian yang keempat adalah sosiologi menghasilkan pola dan pengertian umum di dalam masyarakat. Artinya sosiologi itu meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip dan hukum-hukum dari interaksi manusia serta sifat, bentuk, isi, dan struktur di dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah sosiologi adalah sebuah disiplin ilmu yang bersifat kategoris dan bukanlah bersifat normatif. Artinya di sini adalah sosiologi mengkaji apa yang senyatanya terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Ingat di situ Bu Susan sebutkan bahwasanya bukan normatif, artinya sosiologi ini tidak melihat baik buruknya suatu masalah sosial atau gejala-gejala yang ada di dalam masyarakat. Itu dia memandang baik buruknya hal tersebut. Dia lebih memandang mengapa hal itu bisa terjadi, kemudian pemecahan apa yang kemudian bisa diberikan untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, seperti itu ya tentang hakikat-hakikat sosiologi. Jika ada yang mau ditanyakan bisa di kolom komentar di bawah ini, kemudian nanti Bu Susan insya Allah akan menjawabnya. Dan Bu Susan ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat, dan untuk perkembangan Bu Susan menciptakan video-video baru silahkan like and subscribe ya, biar Bu Susan makin semangat. Nah, dari Bu Susan cukup sekian. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.